Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan video sebelumnya. Saya akan menjelaskan eh, cara membuat objek primitif seperti titik, garis, segi, dan mungkin nanti ada lingkarannya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan codingan yang kemarin, yaitu codingan square, codingan ini ya semuanya ini. Codingan ini semuanya kalau di uh, run kemarin itu kan sebentar, ini masih 500 ya. Kemarin tuh 500 ini ya. Ini untuk width dan height-nya, lebar dan tingginya kita set sekian. Nah, ini untuk ukuran layar bisa kalian sesuaikan sendiri ya nantinya. Nah, ini kebetulan putih ya, warnanya sudah saya ubah. Nah, sebentar satu-satu. Uh, dari line 1 sampai line 8 ini adalah mengimport library yang sudah kita install sebelumnya. Itu intinya. Nah, untuk yang 6 sampai 8 ini adalah mengimport semua metodenya seperti itu. Kalau nggak salah ini yang ini tidak diperlukan juga bisa ya. Namun nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Cuman untuk saat ini biarkan saja seperti ini. Lalu untuk W dan H-nya bisa kita set seperti yang sudah saya bilang tadi. Lalu di sini ada function-function ya. Ya ini pertama kali di run, Python akan ke sini ya. Ini misalkan saya kasih function namanya main. Sebenarnya nggak usah dikasih function juga bisa sih. Jadi biar rapi aja semua function ya. Ini di tab kita panggil ya pertama kali main sesuai namanya tadi. Nah, pas kita pertama kali panggil, kita bakal menginisialisasi Gloat. Lalu display mode-nya Gloat RGBA ini jujur saya kurang paham, tapi untuk sementara segitu dulu. Gloat in Windows size ini W dan H-nya bergantung pada ini ya di line 9. Lalu untuk Gloat create window-nya judulnya bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Misalkan latihan, jangan lupa dikutip ya. Latihan, latihan, open GL. Bisa kita uh, kita kasih nama sendiri. Lalu, nah ini untuk Gloat display function ini kita panggil show screen. Ini ada di sini ya, show screen ya. Seperti itu. Lalu idle functionnya juga dipanggil show screen yang di line 24. Lalu untuk di line 43 ini Gloat main loop adalah semua yang di dalam sini itu bakal di looping seperti itu. Nah, lalu untuk di line 41 ya, show screen. Di show screen ini ada ini juga saya kurang paham. Untuk apa? Ini juga saya kurang paham. Ini untuk mengiterasikan ya, sama kayak looping tadi. Terus square ini yang penting. Square ini adalah memanggil fungsi objek gambaran di atasnya ini. Coba saya buka dulu square-nya ya. Saya buka dulu square-nya. Ini adalah menggambar kotak. Nah, ini untuk setelah apa lebih lanjutnya nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah memanggil bidang kotak lah, seperti itu intinya. Lalu gloat swap buffer ini adalah membersihkan layar ya. Jadi seperti di refresh seperti itu. Uh, ini juga setelahnya tidak terlalu penting ya. Yang penting di objek ini ya. Di objek ini harus masuk ke dalam fungsi show screen. Nah, mungkin ada di codingan yang sebelumnya itu ada untuk warnanya ya GL.
color gitu ya, GL color 3F. Namun itu saya hapus, saya pindahkan langsung di sini. Jadi biar dia itu mendeteksi warna untuk kotak saja. Misalkan saya mau warna hijau, ini rednya 0, greennya 1, blue-nya 0. Nah ini adalah RGB ya, karena semua warna di muka bumi ini adalah perpaduan dari 3 warna itu. Coba kita run dulu. Kita run dulu. Nah ini adalah bentuk persegi berwarna hijau ya. Nah untuk fungsi iterate ini bisa kalian ubah-ubah ya. Kalau nggak salah ini kayak ortho ini adalah zooming ya. Jadi nanti diubah saja. Tapi untuk defaultnya seperti ini. Nah sekarang kita balik ke show screen. Nah di sini saya akan menjelaskan titik dulu ya. Cara membuat titik. Misalkan square ini saya komen dulu. Jadi biar nggak kepanggil gitu. Square tetap di situ. Nah sekarang kita bikin objek namanya titik. Nah, terus kita bikin functionnya terserah di mana ya, tapi lebih enak di atasnya show screen lah, seperti itu. Def titik. Nah di OpenGL ini, di PyOpenGL, ketika kita ingin menggambar sesuatu kita harus menambahkan GL begin, GL mulai, dan GL end ya. Nah ini udah satu paket ya. Nah untuk codingannya kita deklarasikan di dalam sini. Karena kita mau menggambar titik, berarti kita harus deklarasikan dulu nama itu GL underscore points, seperti itu. Lalu untuk GL nah sementara coba kita ini ya, kita save dulu, coba kita jalankan. Di sini nggak terjadi apa-apa karena kita belum ngasih tahu nih titiknya itu mau ditaruh di koordinat berapa. Nah untuk ngasih koordinat berapa titiknya, misalkan GL vertex 2F. 2F ini maksudnya adalah dua nilai yang bernilai float sebenarnya, tapi untuk ini bisa dibuat integer ya, misalkan di koordinat 0,0 seperti itu. Sepertinya ini kalau dilihat bisa kelihatan sih, di sini ada titik kecil kalau misalnya kelihatan. Nah itu coba kita perbesar. Nah cara memperbesar titik adalah kita sebelum GL bikin kita bisa gunakan GL point size. Misalkan kita perbesar 10 seperti itu. Coba kita run. Nah itu bakal muncul ya di pojok kiri bawah, ada kotak kecil berwarna putih. Coba kita 100. Nah ini untuk titik ya. Nah karena PyOpenGL ini tidak ada gambar lingkaran ya, semuanya kotak, jadi titik pun dianggapnya kotak seperti itu.
Nah, ini untuk gambar titik. Saya balikan ke 10. Nah, sekarang udah titik, kita mau buat square. Square tadi sih kotak ya, si kotak. Oh ya, kita ke garis dulu. Nah, untuk membuat garis, kita tambahkan dulu ya di dalam show screen. Kita tambahkan def 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 garis, sama kita GL bikin dulu pertama, lalu GLN, jangan sampai typo. Nah, di sini kita deklarasikan di dalamnya adalah GL lines. Nah, kalau garis itu kan membutuhkan 2 titik ya. Nah, berarti kita butuh 2 titik, minimal 2 titik. GL vertex vertex 2F 50. Misalkan titik yang pertama itu koordinatnya 10,10, dan titik kedua itu koordinatnya adalah 10,90. Coba kita run. Nah, ini bisa kelihatan ya, koordinatnya adalah titik pertama 10,10, lalu naik y-nya saja jadi 10,90, seperti itu. Terus kalau misalkan mau gambar kotak, kalau gambar kotak tadi sebenarnya sudah ada ya, di defaultnya itu adalah ini, karena kotak itu ada 4 ya, makanya quads. Ini quads ini bisa dipakai untuk 4 titik sesuai koordinat yang sudah dideklarasikan. Nah, ini untuk kotak ya, seperti ini. Nah, ini kalau diperhatikan ada sebelum bikin ada warna ya. Nah, ini untuk warna bisa kita aplikasikan sama ya untuk di setiap bidangnya. Misalkan pengen warnanya, nah ini kan RGB ya, itu bisa kita sini ya, pick color, biar warnanya itu uh, misalkan pengen yang agak bagusan gitu, biar nggak terlalu kaku warnanya. Misalkan pengen di sini lah ya. Nah, ini hexnya kita copy. Nah, lalu datang ke website ini. Nanti linknya saya bagikan. Hexnya taruh di sini. Enter. Nah, ini kita dapat angka-angkanya. Kita dapat angka-angkanya, balik ke code. Misalkan yang garis tadi ya, ingin saya ubah. Coba di run. Maka warnanya akan hijau ya, seperti yang saya harapkan tadi. Nah, sekarang mungkin ke segi banyak dulu ya. Segi banyak itu lebih dari 4 ya, nggak kayak quads tadi. Kita ubah dulu, ini namanya segi banyak. Ini untuk namanya terserah, bebas. Untuk segi banyaknya GL bikin GL. Nah, ini kita deklarasikan adalah polygon. Jangan lupa di bawahnya GLN. Nah, lalu untuk titiknya, nah ini titiknya bisa bebas ya, bisa banyak gitu, tapi ada kekurangannya. Kalau titiknya terlalu banyak tuh biasanya OpenGL tuh menganggap
suatu garis lurus. Jadi misalkan kita mengharapkan ada lengkukan, ternyata pas di run itu malah garis lurus seperti itu. Nah, solusinya ya mungkin nanti saya contohkan sebentar. Nah, ini untuk misalkan ya, ini bisa berkali-kali gitu misalnya. Nah, ini saya asal-asal dulu ya, asal-asal terus gini, kita asal juga. Coba kita run dengan memanggil hanya skip banyaknya. Kita run dulu. Yang terjadi adalah nah itu ya, bentuknya jadi aneh. Nah, untuk polygon ya. Nah, karena di OpenGL ini nggak ada langsung lingkaran, kita akali dengan eh, ini. Kalau mau buat lingkaran berarti kita pakai GL polygon dengan titik-titik sedekat mungkin, titik-titik sedekat mungkin, seakan-akan membentuk sebuah lingkaran. Nah, itu kita butuh bantuan dari ini ya, import. Kita import dulu math from math import oh ya, seperti itu. Nah, untuk code-nya jujur saya kurang ahli dalam matematika ya. Saya langsung kasih code-nya aja di sini ya. Mungkin dari kalian ada yang jago gitu atau pro matematika bisa tolong dijelaskan maksud dari ini ya. Jadi intinya ya yang seperti saya tadi bilang, jadi gambarnya itu titik-titik sedekat mungkin, jadi seakan-akan poligon itu lingkaran gitu. Nah, ini ada ini ya, GL bikin poligon. Nah, for i in range 100. Nah, ini nanti itu dia gambarnya titik-titik gitu, muter seakan-akan lingkaran. Nah, ini bisa kita panggil karena itu membuat lingkaran lagi ya, apa, kita panggil gitu pakai fungsi yang lain. Kita panggil nama fungsinya circle polygon. Nah, ini untuk koordinatnya kita setting misalkan di 50,100. Nah, untuk radiusnya jari-jarinya itu kita setting misalkan jari-jarinya 8. Nah, size-nya ini yang menentukan. Misalkan size-nya kita 4 dulu ya, 4 dulu. Lingkaran. Ini belum kita panggil sini. Lingkaran. Kita panggil ya. Kita lihat seperti apa. Kelihatan ya. Kalau kita setting 4 saja sisinya, itu bakal bentuk persegi. Nah, kalau misalnya kita setting banyak di sini, kita setting 100 misalkan ya. Nah, ini cara kerjanya itu manggil ini ya, manggil circle polygon itu sambil bawa parameter yang di dalamnya sesuai ini ya, expose ini koordinat x-nya, koordinat y-nya, ini radiusnya, ini size-nya, lalu diproses dengan code ini. Untuk code-nya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan ya, tapi intinya sama ya, ada GL bikin di sini, ada GLN dengan memakai GL polygon. Lalu untuk titiknya ini ya dipakai.
Coba di run. Nah, ini akan membentuk sebuah lingkaran sempurna ya. Nah, mungkin sekian untuk video pembahasan tentang bidang primitif ya, bidang primitif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.